Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan berisikan pengenalan mengenai JavaScript. Berikut adalah poin-poin pentingnya. Pengenalan JavaScript. JavaScript merupakan sebuah bahasa pemrograman web yang bersifat bahasa pemrograman client-side, yang mana client-side itu adalah pemrograman dengan tipe bahasa pemrograman yang pemrosesannya dilakukan oleh klien. Aplikasi klien yang dimaksud merujuk kepada web browser seperti Google Chrome, Mozilla, dan lain-lain. Selanjutnya, bahasa pemrograman client-side berbeda dengan bahasa pemrograman server-side seperti contohnya PHP, di mana perbedaannya itu terletak untuk server-side, seluruh kode program dijalankan di sisi server, sedangkan untuk client-side berada pada sisi klien. Untuk para pengguna JavaScript, yang diperlukan hanyalah aplikasi text editor dan juga web browser. Adapun fungsi JavaScript dalam pemrograman web, di antaranya adalah membuat interaksi antara user dan situs web menjadi lebih cepat tanpa harus menunggu pemrosesan di web server. Selanjutnya, membuat berbagai animasi untuk mempercantik halaman web, fitur chatting, efek-efek modern, dan juga games, dan lain-lain. Akan tetapi, karena sifatnya yang dijalankan di sisi klien, yakni di dalam web browser yang digunakan oleh pengunjung situs, user sepenuhnya dapat mengontrol eksekusi JavaScript. Hampir semua web browser menyediakan fasilitas untuk mematikan JavaScript, atau bahkan mengubah kode JavaScript yang ada, sehingga kita tidak bisa bergantung sepenuhnya kepada JavaScript. Perkembangan JavaScript saat ini. Dalam perkembangannya, JavaScript mengalami permasalahan, yaitu bergantung kepada implementasi web browser. Kode JavaScript yang telah dibuat bisa saja tidak bekerja di Internet Explorer, dikarenakan web browser tersebut tidak mendukung, sehingga programmer harus bekerja lebih ekstra untuk membuat kode program agar bisa mengakali dukungan dari web browser. Namun, beberapa tahun belakangan ini, JavaScript kembali bersinar berkat kemudahan yang ditawari oleh komunitas programmer yang membuat library JavaScript seperti jQuery. Library ini memudahkan kita membuat program JavaScript untuk semua web browser dan membuat fitur-fitur canggih yang sebelumnya membutuhkan ribuan baris kode program menjadi sederhana. Menjalankan kode JavaScript. Berikut adalah contoh codingan dari JavaScript. Jika codingan sebelumnya kita klik pada web browser, maka akan keluar tampilan seperti pada gambar. Selanjutnya, jika kita menekan tombol klik, maka akan keluar kalimat baru. Memasukkan kode JavaScript ke dalam HTML. JavaScript termasuk jenis bahasa script yang digunakan di dalam file HTML. Untuk menginput atau memasukkan kode JavaScript ke dalam HTML, JavaScript menyediakan 4 alternatif, yaitu menggunakan TypeScript atau disebut internal JavaScript. Cara pertama untuk menginput kode JavaScript ke dalam halaman HTML adalah dengan menggunakan TypeScript secara internal. Internal di sini berarti bahwa kode JavaScript ditulis pada halaman yang sama dengan HTML atau di dalam satu file HTML. Kode JavaScript yang akan diinput diletakkan di antara tag pembuka script dan tag penutup script seperti berikut. Cara kedua yaitu menggunakan TypeScript SCR atau disebut external JavaScript. Cara kedua ini adalah untuk menginput kode JavaScript ke dalam halaman HTML dengan memindahkan kode JavaScript ke dalam sebuah file terpisah, lalu memanggilnya dari HTML. Cara ini sangat disarankan karena akan memberikan banyak keuntungan dalam pembuatan pemrograman JavaScript.
Sebuah file JavaScript disimpan dalam ekstensi JS, seperti misalnya kode.js, kodeku.js, dan lain-lain sesuai dengan nama yang diberikan oleh pengguna. Dari halaman HTML, kita memanggilnya menggunakan TypeScript dengan atribut src. Atribut src di sini berisi alamat dari file JavaScript tersebut, seperti berikut contohnya. Cara yang ketiga yaitu menggunakan event handler atau inline JavaScript. Sederhananya, event handler adalah pemanggilan kode JavaScript ketika sesuatu terjadi dalam tag HTML. Sesuatu di sini maksudnya ketika sebuah elemen dalam HTML diklik kanan, diarahkan mouse, dan lain-lain. Event handler di dalam JavaScript ditulis dengan penambahan kata on. Misalnya, jika sebuah tombol diklik, maka disebut sebagai onClick. Selanjutnya, jika mouse berada di atas elemen, disebut onMouseOver, dan lain-lain. Berikut adalah contohnya. Variabel JavaScript. Dalam bahasa pemrograman, variabel adalah penampung sebuah nilai, tergantung dengan nilai dari variabel tersebut. Sebuah variabel di dalam JavaScript dapat bertipe number, string, boolean, atau yang lainnya. Adapun aturan penamaan variabel adalah sebagai berikut. Karakter pertama harus diawali dengan huruf, underscore, atau tanda dolar. Karakter kedua dan seterusnya bisa ditambahkan dengan huruf, angka, underscore, atau tanda dolar. Membuat variabel JavaScript. Walaupun kita tidak perlu menyebutkan jenis tipe data dari suatu variabel, namun kita tetap harus mendeklarasikan variabel di dalam JavaScript. Cara membuat variabel di dalam JavaScript dibedakan menjadi dua, yaitu menggunakan keyword var dan tanpa var. Berikut adalah contoh penulisan variabel JavaScript. Tipe data dalam JavaScript. Tipe data dalam JavaScript dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tipe data dasar atau primitif dan tipe data objek. Adapun tipe data dasar terdiri dari tipe data angka, tipe data teks atau string, dan tipe data boolean. Tipe data null juga merupakan tipe data dasar, namun memiliki jenis tersendiri. Selanjutnya, tipe data objek. Contohnya adalah tipe data tanggal atau date, array, dan function. Menampilkan output pada JavaScript. Output adalah sebuah tampilan program yang biasanya digunakan untuk memperlihatkan hasil akhir. Output biasanya ditampilkan dalam bentuk teks dengan fungsi print. Adapun 4 cara menampilkan output adalah: yang pertama, menggunakan fungsi console log, menggunakan fungsi alert, menggunakan fungsi document write, menggunakan inner HTML. Menggunakan fungsi console log. Fungsi console log adalah fungsi untuk menampilkan teks ke konsol JavaScript. Fungsi console log biasanya digunakan untuk debug, karena setiap pesan error di JavaScript selalu ditampilkan di dalam konsol. Berikut adalah contoh menampilkan menggunakan konsol dan hasilnya. Cara kedua yaitu menggunakan fungsi alert. Fungsi alert adalah fungsi untuk menampilkan jendela dialog, yang mana fungsi alert sebenarnya berada pada objek window. Fungsi alert hanya bisa digunakan di dalam browser saja. Berikut adalah contoh menampilkan menggunakan fungsi alert dan hasilnya. Cara selanjutnya menggunakan fungsi document write. Objek dokumen adalah objek yang mewakili dokumen HTML di dalam JavaScript. Dalam objek dokumen terdapat fungsi write untuk menulis sesuatu ke dalam dokumen HTML. Berikut adalah contoh menampilkan menggunakan dokumen write dan hasilnya. Dan terakhir, dengan cara menggunakan inner HTML. Inner HTML adalah sebuah atribut di dalam objek elemen HTML yang berisi string HTML. Dengan
inner HTML, kita dapat menampilkan output ke elemen yang lebih spesifik. Berikut adalah contoh menampilkan menggunakan inner HTML dan hasilnya. Operator di JavaScript. Operator merupakan hal dasar yang harus dipahami dalam pemrograman, karena kita akan banyak menggunakannya untuk melakukan berbagai macam operasi di dalam program. Operator adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi pada suatu nilai dan variabel. Operator dalam pemrograman terbagi menjadi 6 jenis. Yang pertama, operator aritmatika. Operator aritmatika merupakan operator untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan sebagainya. Yang kedua, operator penugasan, yaitu operator yang digunakan untuk memberikan tugas kepada variabel. Biasanya digunakan untuk mengisi variabel. Yang ketiga, yaitu operator relasi atau perbandingan. Operator relasi atau perbandingan adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua nilai. Operator perbandingan akan menghasilkan sebuah nilai boolean true dan false. Keempat, operator logika. Operator logika digunakan untuk melakukan operasi terhadap dua nilai boolean. Yang kelima, operator bitwise. Operator bitwise merupakan operator yang digunakan untuk operasi berdasarkan bit atau biner. Dan yang keenam, operator ternary. Operator ternary ada bagian kiri, tengah, dan kanan. Percabangan pada JavaScript. Adapun percabangan akan mampu membuat program berpikir dan menentukan tindakan sesuai dengan logika atau kondisi yang kita berikan. Contoh dari percabangan JavaScript, yang pertama percabangan if, dan yang kedua percabangan if-else. Adapun percabangan if merupakan percabangan yang hanya memiliki satu blok pilihan saat kondisi bernilai benar. Sedangkan pada percabangan if-else merupakan percabangan yang memiliki dua blok pilihan. Pilihan pertama untuk kondisi benar, dan pilihan kedua untuk kondisi salah atau else. Berikut adalah contoh penerapan percabangan if dan contoh penerapan percabangan if-else. Perulangan pada JavaScript. Perulangan akan membantu kita mengeksekusi kode yang berulang-ulang, berapapun yang kita inginkan. Ada 5 macam bentuk perulangan di JavaScript, tetapi secara umum, perulangan ini dibagi menjadi 2, yaitu counted loop dan uncounted loop. Perbedaannya, counted loop merupakan perulangan yang jelas dan sudah tentu banyak perulangannya. Sedangkan uncounted loop merupakan perulangan yang tidak jelas berapa kali akan mengulang. Perulangan for di JavaScript. Perulangan for merupakan perulangan yang termasuk dalam counted loop, karena sudah jelas berapa kali akan mengulang. Berikut adalah contoh penerapan perulangan for. Selanjutnya, perulangan while di JavaScript. Perulangan while merupakan perulangan yang termasuk dalam perulangan uncounted loop. Perulangan while juga dapat menjadi perulangan yang counted loop dengan memberikan counter di dalamnya. Fungsi di JavaScript. Fungsi adalah subprogram yang bisa digunakan kembali baik di dalam program itu sendiri maupun di program yang lain. Fungsi di dalam JavaScript adalah sebuah objek, karena memiliki properti dan juga metode. Dalam pemrograman, fungsi sering digunakan untuk membungkus program menjadi bagian-bagian kecil. Logika program yang ada di dalam fungsi dapat kita gunakan kembali dengan memanggilnya, sehingga tidak perlu menulis ulang. Berikut adalah contoh penerapan fungsi di JavaScript, dan juga cara pemanggilan atau eksekusi fungsi dalam JavaScript. Fungsi dengan parameter. Parameter adalah variabel yang menyimpan nilai untuk diproses di dalam fungsi.
Berikut adalah contoh pemanggilan fungsi dengan parameter di JavaScript. Fungsi yang mengembalikan nilai. Agar hasil pengolahan nilai di dalam fungsi dapat digunakan untuk proses berikutnya, maka fungsi harus mengembalikan nilai. Pengembalikan nilai dalam fungsi menggunakan kata kunci return, kemudian diikuti dengan nilai atau variabel yang akan dikembalikan. Berikut adalah contoh pemanggilan fungsi dengan mengembalikan nilai. Selanjutnya, menerapkan hasil form HTML dengan JavaScript. Mengkombinasikan form HTML dengan JavaScript akan membuat website menjadi lebih interaktif. Berikut adalah contoh penerapan dari kode program JavaScript dan kode program HTML. Maka akan muncul tampilan seperti ini pada web browser. Setelah memilih kota dan mengklik tombol tampilan keterangan, maka akan muncul tampilan dengan nama kota yang dipilih dan keterangan dari kota tersebut.